Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Dava Bina Ramadan dari Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November dengan RTP 5017241044. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal. Nah, pertama-tama teman-teman itu harus tahu apa itu sinyal dalam geofisika. Jadi, sinyal dalam geofisika merupakan representasi matematika atas apa yang ada di bawah permukaan. Contohnya, kan teman-teman tahu nih, ada banyak metode dalam geofisika. Contohnya ada seismik, kemudian ada gravity, ada magnetik, ada geolistrik, ada elektromagnetik, dan banyak lainnya. Nah, metode-metode tersebut itu dia apabila dilakukan akuisisi, dia memancarkan sinyal ke bawah permukaan. Kemudian sinyal itu kembali kepada perekam. Nah, dari sinyal tersebut itu membahas sebuah informasi apa yang ada di bawah permukaan itu. Nah, jadi mau tidak mau, kita sebagai mahasiswa teknik geofisika ataupun jurusan yang berkaitan dengan sinyal ini, itu harus tahu sinyal itu seperti apa, kemudian karakteristiknya seperti apa, dan agar kita itu tahu eh, sinyal itu membawa informasi apa bagi kita. Nah, pertama-tama ada beberapa jenis sinyal yang kita pelajari. Yang pertama itu ada sinyal sinyal continuous atau sinyal berlanjut. Jadi seperti sinyal sinusoidal begitu teman-teman. Dia seperti gerakannya seperti ular, seperti yang di layar ini. Nah, ini termasuk sinyal sinusoidal. Atau maaf, sinyal continuous. Kemudian ada sinyal diskrit. Nah, sinyal diskrit ini itu sinyal geofisika itu. Jadi seperti tidak tidak bagaimana tidak seperti cacing seperti ini. Dia seperti titik-titik titik-titik begitu. Sebentar, saya carikan sinyal diskrit. Nah, nah seperti ini sinyal diskrit itu. Nah, ini perbandingannya antara sinyal analog dan juga digital. Di mana eh, pembagian pembagiannya itu tergantung dengan apa yang kita butuhkan. Untuk di bidang geofisika itu sinyalnya merupakan sinyal diskrit karena namun untuk sinyal alam itu merupakan continuous sinyal. Jadi sinyalnya itu berlanjut, tidak tidak tergantung oleh waktu. Dia real time secara terus-menerus. Nah, ada beberapa jenis sinyal yang teman-teman ketahui. Jadi sinyal kan mempunyai parameter X dan juga ada parameter T. Nah, ada pembagiannya itu berdasarkan angka real dan juga angka bulat. Seperti yang teman-teman ketahui, real itu apa? Real itu adalah seluruh angka yang ada di dalam bilangan. Contohnya meskipun dia koma 0,1 itu termasuk, jadi dia termasuk bilangan real. Untuk bulat, jadi kalau bulat kan ya tinggal 1, 2, 3, 4 seterusnya begitu. Nah, pembagiannya untuk sinyal yang kita pelajari itu ada 4, dibagi 4 kuadran. Nah, yang pertama, untuk di kuadran pertama itu eh, waktunya real dan juga sumbu X-nya itu real. Nah, yang seperti sinyal ini, maaf, yang ini. Nah, itu dia termasuk kuadran satu. Kemudian untuk kuadran 2 itu T-nya bulat, X-nya real. Itu seperti sinyal diskrit ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang kuadran ketiga itu ada eh, T-nya bulat, kemudian X-nya bulat juga. Sama seperti ini, namun seperti ini. Dia ada yang ke arah bawah begini. Kemudian yang terakhir itu di kuadran 4 itu ada T-nya real, kemudian X-nya bulat. Itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk di antara sinyal diskrit dan juga sinyal continuous itu memiliki perbedaan. Untuk sinyal continuous, dia menggunakan eh, apa X-nya ini X kurung biasa T di dalam kurung T. Nah, untuk sinyal diskrit, untuk sinyal diskrit dia menggunakan lambang seperti ini.
Jadi X kurung siku N. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi yang kita pelajari sekarang, yang akan saya jelaskan sekarang itu adalah sinyal continuous. Nah, ini contoh sinyalnya. Kemudian ada macam-macam transformasi-transformasinya. Itu ada pergeseran, kemudian ada kompresi, ada ekspansi, ada time reversal. Nah, jadi eh, apa itu pergeseran, apa itu kompresi, apa itu ekspansi? Jadi, pergeseran itu dibagi dua, ada pergeseran ke kanan, contohnya ini, ada pergeseran ke kiri. Nah, pergeseran ke kanan itu contohnya kalau di sini itu apabila sinyal asli digeser sebesar 0,2 detik. Nah, notasinya itu seperti ini. Sehingga persamaannya akan jadi X dalam kurung T kurangi 0,2. Untuk geser ke kiri, itu dia dijumlah. Jumlah dengan 0,2 yang berarti sinyal asli itu digeser ke sebelah kiri sebesar 0,2. 0,2 detik. Jadi yang berubah itu adalah domain waktunya, domain amplitudenya tidak. Kemudian ada kompresi waktu. Jadi dia itu seperti dikompreskan, bisa teman-teman lihat kan. Jadi yang pertama untuk sinyal aslinya itu dia eh, lebih apa ini frekuensinya lebih lebih rendah. Kemudian dia ini dikompresi. Ya seperti ini. Dikompresi 2 kali lipat kan awalnya XT. Nah, ini kompresi jadi 2T. Nah, jadi frekuensinya semakin banyak, semakin tinggi gitu. Eh, jadi yang dikompresi itu tetap adalah domain waktunya, bukan amplitudenya. Gitu. Untuk ekspansi, nah selanjutnya ekspansi. Ekspansi itu diperluas. Dan kebalikannya dari kompresi, ekspansi ini tambah diperkecil frekuensinya. Nah, ini kan seperti dikompres itu kan. Dari sinyal aslinya itu seperti dikompres. Jadi dia semakin banyak gitu. Nah, sedangkan di ekspansi itu kebalikannya. Dia kayak ditarik, diodot gitu lah bahasa Jawanya. Nah, ini diekspansi sebesar 0,5 frekuensi waktunya. Jadi dia lebih lebih lebar gelombangnya. Nah, untuk time reversal dia itu dibalik seperti dicerminkan begitu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini sinyal asli, maaf, sinyal time reversal itu seperti penyerpinan dari sinyal asli kan. Nah, seperti bisa tidak dikasih cermin di sebelah sini, seret. Nah, itu time reversal itu pencerminan dari time asli, sinyal asli. Pembalikan sinyal terhadap sumbu waktu. Lagi-lagi sumbu waktu. Nah, bagaimana sih? Kan ini pasti ada perhitungannya kan teman-teman. Gimana di titik ini, di titik 0, di waktu 0,2, 0,1 itu amplitudenya berapa? Apa XT-nya itu berapa? Nah, itu kan pasti ada perhitungan manualnya. Kita harus tahu ini eh, bagaimana fungsinya. Nah, untuk yang saya buat ini fungsinya adalah seperti pada umumnya itu A kali sin 2pi kali Ft dengan F-nya frekuensinya 2 dan amplitudenya 2. Jadi Xt-nya itu 2 sin 2pi kali 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 T, 2pi T gitu. Nah, kan untuk untuk membentuk gelombang seperti ini itu kan dibutuhkan banyak sekali titik gitu kan. Kita bagaimana cara menghitungnya kan nggak mungkin manual gitu teman-teman. Nah, jadi digunakanlah Jupyter ini atau menggunakan pemrograman untuk memudahkan. Nah, ini seperti ini codingnya. Mari kita eh, pelajari satu-satu sintaksnya bagaimana. Oke, jadi yang pertama itu teman-teman harus mengimport eh, library yang dibutuhkan untuk membuat grafik dan juga perhitungan matematis. Jadi dalam Python itu ada dua yang kita butuhkan untuk perhitungan dan juga untuk grafis.
yaitu ada library NumPy dan juga ada matplotlib. Nah, untuk NumPy itu digunakan untuk operasi matematis seperti fungsi sinus tadi dan juga untuk konstanta matematika. Sedangkan matplotlib itu digunakan untuk membuat grafik. Oke, yang pertama kita import ya. Import import NumPy plus p. Oh, maaf. Kemudian import matplotlib pyplot as ld. Nah, ini dia library-nya. Untuk S ini nanti apabila ini dimudahkan aja untuk diinisialkan. Nah, untuk NumPy diinisialkan sebagai NP, untuk matplotlib itu diinisialkan sebagai PLT. Jadi untuk penggunaan di sintaks selanjutnya itu tidak perlu menuliskan matplotlib lengkap sini, tidak perlu menuliskan NumPy lengkap ini. Jadi kita cukup menuliskan NP atau PLT gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita kan di dalam fungsi yang kita gunakan sekarang itu fungsi sinusoidal itu terdapat dua parameter yang kita gunakan, ada amplitudo dan juga ada frekuensi. Nah, nah seperti ini parameternya. Kita tulis dulu A-nya berapa. Ini terserah teman-teman. A-nya contohnya 2. Kemudian dan juga F-nya itu 2. Nah, sama. A adalah amplitudo, kemudian F adalah frekuensi. Untuk memberikan hashtag untuk memberikan keterangan itu diperlukan hashtag ini frekuensi. Satuannya frekuensi hertz. Hertz. Nah, untuk ini amplitudo. Oke. Nah, selanjutnya setelah mendefinisikan parameternya, kita tuliskan persamaan matematisnya. Kita menggunakan bagaimana untuk membentuk sinyal tersebut. Nah, contohnya yang saya ini itu, maaf, kita cari interval waktunya dulu. Jadi kita mau berapa interval waktu dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 10 gitu. Nah, kita tuliskan sebagai T, kita definisikan T-nya. Nah, NP adalah apa tadi? Line space. Nah, fungsi line space ini itu digunakan untuk membuat data, contohnya dari range range 0, contohnya titik waktu tadi 0 sampai 1 dengan jarak seberapa gitu. Contohnya untuk sedikit sekarang itu 0, 1, 200. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ini itu adalah membuat data dari 0 sampai 1 detik ya, ini di domain waktu ya kan T tadi, itu sebanyak 200 titik. Nah, kenapa 200 titik? Kenapa nggak 100? Kenapa nggak 50? Ya itu bebas. Itu seperti banyaknya titik untuk di antara 0 sampai 1. Semakin banyak titik, itu datanya semakin nyambung gitu loh. Nah, kalau cuma 5 titik, ya udah cuma tet 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 5 gitu. Gitu. Nah, oke. Kemudian kita eh, memasukkan persamaan umumnya yang asin 2pi t itu x. Kita definisikan sebagai x. X sama dengan a kali n pi dot sin bagi. Nah, untuk perkalian di sini itu menggunakan bintang teman-teman. NP pi. Pi adalah pi ya. Pi matematika pi 3,14 itu. Tapi ini beda, bukan 3,14. Dan F kali T. Nah, gini. Ini untuk persamaan umumnya. A tadi ini 2, bisa diubah teman-teman. Kemudian sin itu 2 kali pi kali F. F-nya frekuensi tadi, T-nya. Nah, T-nya itu ini. Oke, sudah kita definisikan untuk
persamaannya menggunakan bentuk umum sinusoidal. Nah, variabel X itu menyimpan nilai amplitudo sinyal pada setiap waktu T. Tuh. Jadi pada grafik itu nanti X menjadi sumbu Y, kemudian atau amplitudonya, kemudian yang Y itu adalah waktunya, T-nya, gitu. Nah, setelah itu kan kita mau transformasikan tadi, ini kan sinyal aslinya. Kita mau buat seperti ini, pergeseran, kemudian kompresi, ekspansi, dan reversal. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu untuk yang pergeseran kanan. Kita geser kanan, X underscore geser kanan. Tuh. Nah, itu bagaimana? Kita kita kupas dulu kan. Awalnya kan bentuknya seperti ini. Awalnya kita bentuknya seperti ini. Kopas. Namun, geser kanan ini bagaimana sih? Geser kanan itu kan dikurangi 0,2. Nah, apanya yang dikurangi 0,2, teman-teman? Nah, kita lihat ini. T-nya. T-nya dikurangi 0,2. Jadi pada persamaan T ini, itu dia dikurangi 0,2. Gini menuliskannya. Nah, 0 kali 0,2. Kurang lagi. Nah, kurang lagi. Nah, seperti ini. Yang lainnya tidak berubah, cuma yang berubah adalah T. T-nya digeser sebesar 0,2. Apakah harus 0,2? Tidak. Itu tergantung teman-teman. Bisa 1, bisa 0,5, bisa 0,9. Itu tergantung teman-teman. Kemudian, kita buat untuk yang geser kiri. Kita tuliskan geser, geser kiri. Nah, persamaannya kan sama teman-teman ya. Nah, seperti ini kan. Nah, untuk geser kiri itu bagaimana? Geser kiri adalah di mana T-nya itu ditambah dengan angka yang mau kita buat tadi. Contohnya saya 0,2. Teman-teman bisa modifikasi. Jadi dia geser ke kiri, kiri saya ya, kiri. Nah, gitu. Jadi dia seperti terpotong gitu sebesar 0,2. Jadi kayak lebih di zoom in, di zoom in ya, gitu. Nah, bagaimana untuk yang geser kiri itu ditambah 0,2 T-nya. Tes. Yang geser kanan kan dikurangi 0,2. Kalau geser kiri ditambah 0,2. Oke. Selanjutnya, oh maaf, nah ini kurang. Nah, sudah. Selanjutnya itu adalah untuk kompresi. Ya, kompresi. Nah, teman-teman tahu kompresi tadi kan kayak dilemparkan itu. Sinyalnya diseret gitu. Jadi frekuensinya lebih besar. Kompresi X, kompresi gitu. Kemudian rumusnya sama, tetap kan. Nah, yang kompresi ini bagaimana? Apa yang terjadi pada T-nya? T-nya dikalikan 2, teman-teman. Bebas, bebas mau dikalikan berapa? 5, 10, 100, 1000 gitu, bebas. Jadi semakin besar koefisien A-nya itu, koefisien pengalinya atau A-nya, itu jadi sinyalnya semakin banyak. Kalau 1000 pun jadi gitu, banyak sekali. Nah, ini saya cuma bisa kompresi, saya contohkan dikompresi sebesar 2 kali gitu. Nah, bagaimana menuliskannya? Kayak gini, kurang lagi 2 kali. Nah, gitu. Maaf. Selanjutnya itu ada ekspansi. Ekspansi kayak diulur, diodot. X, ekspansi. Rumusnya tetap sama seperti tadi. Dan apa yang terjadi dengan T-nya waktu diekspansi itu dia dikalikan dengan 0,5. Jadi kan kalau ini kebalikannya dari kompresi. Kalau kompresi kan frekuensinya semakin apa? Semakin besar. Kalau ekspansi ini frekuensinya semakin kecil. Nah, kita kalikan dengan berapa tadi? 0,5 ya. Nah, ini 0,5. Nah, oke.
Nah, sudah. Selanjutnya itu time reversal. Dia seperti dicerminkan begitu. Jadi kebanyakan sinyalnya itu mengarah ke negatif karena sinyal asli kita itu mengarah ke positif kan. Setelah di oh maaf, bukan, maksudnya kan seperti ke arahnya itu berkebalikannya gitu, pencerminannya gitu. Nah, rumusnya tetap sama, X reversal gitu. Rumusnya tetap sama, namun apa yang terjadi dengan T-nya itu dikalikan -1, dikalikan minus itu. Jadi untuk kode-nya itu seperti ini. Nah, oke. Nah, sudah teman-teman, ini itu transformasi yang akan kita gunakan. Kalau teman-teman tambahkan, malah lebih bagus. Kita coba-coba lah ya. Oke, run. Selanjutnya, itu setelah kita definisikan fungsi-fungsinya tadi dan juga parameter-parameternya, jangan lupa agar bisa menampilkan sebuah grafik, itu kan ada matplotlib itu. Matplotlib kan gunanya untuk membuat grafik. Nah, kita harus memanggilnya bagaimana agar dia bisa menampilkan grafiknya itu. Yang pertama, figur. Untuk kita gunakan ini untuk menentukan ukuran grafik yang pertama-tama nih, plt figure. Big size. Itu sebesar apa? Sebesar 10. Nah, ini. Nah, ini untuk menentukan ukuran figurnya seberapa besar. Selanjutnya itu kita gunakan subplot untuk menampilkan 6 grafik sekaligus gitu. Ini sintaksnya. Subplot 1. Nih. Nah, artinya grafik itu dibagi menjadi 3 baris dan 2 kolom. Oke. Selanjutnya grafik itu kan pasti digambar kan. Nah, itu di mana penggambarannya itu kita definisikan T itu sebagai sumbu horizontal dan juga dan juga A amplitude tadi itu sebagai sumbu vertikalnya atau X itu tadi. Nah, ini kita run. Nah, ini kelihatan kan eh, untuk kasarannya untuk membuat grafiknya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah membuat grafik-grafik yang mau kita buat tadi, yaitu mulai dari geser kanan, geser kiri, kemudian yang asli bagaimana gitu. Nah, selanjutnya gitu kita ini. Oh, ini X. Ya, soalnya kita mendefinisikan X tadi. Oke, lanjut. Nah, ini itu grafik yang normal, yang aslinya. Oke, sebentar. Lanjutannya itu kita kasih warna contohnya. Kita kasih akan jadi apa? Oh, akan jadi seperti ini. Oke, lanjut. Itu pembuatan label dan juga grid. Label itu apa judulnya, itu seperti apa, kemudian eh, nama sumbu X, sumbu Y-nya itu seperti apa, kemudian juga mengaktifkan grid, itu potongan-potongan ini, PLT, detail waktu. Kemudian ini untuk judul. Oh, ini judulnya, maaf, kali ini judulnya itu ini yang sinyal asli ya, sinyal asli. Kemudian untuk X label, yaitu untuk yang sumbu X-nya itu dikasih keterangan apa gitu. Dia adalah waktu. Ini. Kemudian yang sumbu Y-nya, Y label gini, berarti kan sumbu Y. Itu kita kasih keterangan
amplitudo. Nah, kemudian ngeprint grid-nya. Grid tuh. Oke. Nah, akan jadi seperti ini untuk sinyal aslinya. Nah, untuk agar kelihatan lebih rapi, itu kita gunakan eh, agar tidak saling bertabrakan seperti ini. Kita gunakan tag PLT tag layout. Nah, ini jadi lebih bagus, lebih rapi gitu tag layout. Kemudian PLT show. Kita menampilkan semua grafik PLT show. Nah, itu untuk nanti apabila untuk ini kan baru yang sinyal aslinya kan. Untuk yang sinyal lain-lainnya itu belum. Untuk yang seperti geser kanan, geser kiri, kompresi itu kan belum. Nah, bagaimana? Ya intinya sama. Yang berbeda adalah ini untuk title-nya untuk dan juga warnanya. Gak apa-apa lah, perwarnaannya sama gak apa-apa. Yang berbeda, yang paling membedakan itu title-nya. Jadi langsung saja yang ini tadi. Nah, ini untuk langsung print semuanya. Nah, ini mulai dari sinyal asli, kemudian geser kanan, geser kiri, kemudian kompresi. Ya, ini berbeda-beda kan warnanya. Nah, juga ada warna hitam gitu. Coba. Oh, maaf. Ini ada kesalahannya. Ini sintaksnya di sini itu kan shift left, ada shift right. Sedangkan kita definisikan tadi itu geser kanan. Jadi ada perbedaan dari sintaks contoh yang saya buat awal dan juga kita buat bareng-bareng ini. Sebentar. X. Nah, yang berubah itu di sini, geser kanan, kemudian ini geser kiri. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ini kesalahan saya jangan sampai terjadi pada teman-teman biar gak bingung nyarinya. Untungnya ini gampang nyarinya. Kalau udah banyak itu sintaksnya, ah, kalau ada errornya pasti bingung gitu. Itu yang ngeri coding itu harus yakin. Kemudian apa? Ekspansi ya. Sorry, ekspansi. Jadi kita harus tahu apa yang kita masukkan itu harus konsisten gitu. Nah, harusnya bisa nih. Nah, seperti ini kan. Ini sinyal asli, kemudian ini geser, kemudian ini geser kiri, geser kiri, geser kanan, kompresi begitu. Oke, tapi kok beda ya? Bentar, apa ininya? Coba kita, yang ini kita kopas ke sini. Nah, jadi harus digunakan di sintaks yang di kolom baris yang bersamaan biar nggak kecil kayak tadi. Nah, ini kelihatan kan untuk angka-angkanya juga, untuk apa ini legendanya juga gitu. Ini bisa teman-teman screenshot apabila eh, ingin belajar. Oke, nah sekian video yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa.